Mohon maaf ya, mungkin nanti hasil recordnya setengah dari sini. Yang dari awal saya lupa tadi buat nge-record dari awal. Jadi recordnya mungkin kalau misalnya nanti saya bisa upload, bisanya cuma setengah. Maaf ya. eh kita ulang lagi. Tadi ada pertanyaan apa? Pasar global ya. Yang pasar global itu apa? Maksud simpelnya kayak gini. Mungkin dulu kalau misalnya dalam sebuah negara kita jual beli cuma dalam negara itu doang gitu kan. Eh, Mungkin orang Jawa sama orang Sumatera. Nah, kalau misalnya pasar global itu nggak dilihat dalam satu negara, tetapi pasarnya itu sudah mungkin dengan Malaysia, Singapura, kita sudah berjual beli dengan Amerika, udah akses jual belinya sudah lebih gampang dari yang sebelum pasar pasar global, ya internasional. Well, export import one of them. Salah satu dari mereka, salah satu dari interaksi pasar global itu. Begitu. Nanti kita juga akan belajar mengenai globalisasi kalau nggak salah itu di kita kapan ya belajar globalisasi manajemen ya di nanti ada di modul 8. Kita nanti akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu globalisasi. Begitu. Kita lanjut. Uh, jadi seperti yang saya bilang tadi kan si manajer itu kan harus bisa apa ya harus punya skill gitu, prepare gitu untuk uh, memasuki era globalisasi ini. Jadi apa-apa aja tuh apa-apa aja skill atau kemampuan yang harus dikuasai oleh si manajer untuk menghadapi era globalisasi. Yang pertama itu si manajer harus mempunyai karakteristik yang fleksibel. Jadi dia tuh harus fleksibel untuk menghadapi kalau masalah A uh, atau ketemu masalah B, C, Z gitu dia harus fleksibel untuk menghadapi masalah-masalah gitu kan. Kemudian yang kedua, itu memiliki wawasan global serta menguasai proses decision making, kemudian interpersonal relation dan goal setting. Yang ketiga itu adalah manajer harus mampu beradaptasi dengan informasi dan teknologi. Ya, kita sudah menyelesaikan kegiatan belajar 1. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, boleh seperti seperti tadi aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ketik. Kita masuk ya ke kegiatan belajar 2, yaitu mengenai sejarah manajemen. Kita akan masuk mengenai sejarah perkembangan konsep manajemen. Jadi, yang pertama itu kita akan ada pertanyaan gitu kan. Apa sih manfaat mempelajari sejarah manajemen itu? Kan udah berlalu juga, emang buat apa juga dipelajari? Well, mempelajari sejarah manajemen itu ada manfaatnya, sangat bermanfaat gitu kan. Untuk apa? Itu untuk mendapatkan deskriptif tentang bagaimana manajemen itu berlangsung pada masa silam. Kemudian bagaimana manajemen berkembang dan dengan berbagai prinsip yang diajukan oleh para ahli manajemen untuk mendeskripsikan analisis dan merumuskan dan mengantisipasi perkembangan dan mengurangi kesalahan. Jadi itu fungsinya, manfaatnya belajar sejarah perkembangan konsep manajemen. Ada Mbak Eni, decision making itu yang gimana? Decision making itu adalah membuat keputusan, Mbak Eni. Itu decision making. Oke, lanjut ya. Kemudian ada lagi kan yang pertanyaan mungkin emang apa bedanya gitu kan antara uh, apa namanya manajemen zaman dahulu dengan manajemen zaman sekarang gitu kan. Kalau misalnya perbedaannya itu gampang itu ya cara mempraktikannya. Contohnya gitu kan. Ya
mungkin apa ya, supervisornya mungkin ya. Contoh seperti manajer pengelolaan bikin bikin Candi Borobudur sama pengelolaan bikin apa ya, gedung Iling-I itu beda kan ya. Mungkin kalau misal zaman zaman dahulu itu mungkin pas bikin Borobudur itu butuh waktu yang lama karena mungkin cara kerjanya kurang efektif efisien karena zaman dahulu kan. Beda dengan zaman sekarang mungkin cara bangun Iling-I itu kan mungkin kurang dari 1 tahun udah jadi itu gedung gitu kan. Jadi cara mempraktikkan manajemennya itu berbeda. Tapi ada juga persamaannya antara manajemen zaman dahulu dengan zaman sekarang. Yang pertama itu persamaannya penetapan sasaran utama dan subsekunder. Jadi tujuannya itu jelas gitu. Ada penetapan tujuannya pasti ada. Zaman dahulu mau zaman sekarang pasti mereka punya tujuan gitu kan. Kemudian pengorganisasian SDA dan bahan baku. Sama-sama ada pengorganisasian SDA dan bahan bakunya. Kemudian ada penentuan prosedur. Yang keempat itu sama-sama ada pengarahan secara sistematis. Yang kelima, pengorganisasian waktu dan tempat. Yang keenam, penyelesaian yang sesuai rencana. Jadi, ini persamaannya manajemen zaman dahulu sama zaman sekarang. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan teori manajemen. Ini tabel ini bisa teman-teman lihat di halaman 34. Nah, di situ teman-teman bisa lihat periode waktunya, aliran manajemen, dan siapa saja kontributor atau aktor yang berperan dalam aliran manajemen itu. Misalnya di manajemen ilmiah gitu kan, aktor-aktornya siapa aja? Itu ada Frederick W. Taylor, ada Henry Gantt, dan teman-teman. Kemudian di teori organisasi klasik gitu ada si Henry Fayol, kemudian ada James Dimony, kemudian di zaman di aliran hubungan manusiawi, well, kind of weird. Itu ada aktornya ada Hawthorne Studies dan Alton Mayo dan teman-temannya. Kemudian ada zaman aliran manajemen modern itu ada Abraham Maslow, Chris Egris, David McLean, Robert Blake, lain-lain gitu kan, ada banyak. Itu bisa teman-teman baca di halaman 34. Kita bakal bahas satu-satu. Kalau di zaman teori manajemen klasik itu ada di jadi teori manajemen klasik ini ada aliran ini nih ada di mulai di tahun 1769 sampai 1848. Sorry, ini yang sorry. 1448 itu cuman itu yang cuma si Robinson Bolton dan James Watt Jr. Ini kalau manajemen klasik tadi tahun berapa aja ya? Manajemen klasik itu di tahun 1990-an sampai 1940. Cuman ini agak berbeda sedikit. It's okay. Ini permasalahannya lebih ke arah cara berpikirnya. Ini ada James Watt Jr. dan Matthew Robinson Bolton. Jadi mereka ini itu menggunakan pendekatan ilmiah dalam manajemen untuk meningkatkan penjualan dan aktivitas perdagangannya. Jadi dalam pendekatan ini mereka mengembangkan penelitian dan peramalan pasar, skema mesin produksi, dan standarisasi komponen-komponen produksi. Jadi ini yang hasil penelitian mereka. Kemudian dalam bidang kepersonaliaan, program pengajian, kesejahteraan, penelitian kerja, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kemudian kalau misalnya dari segi administratif saya lupa di sini lupa nyatet, tapi kalau bisa di buku teman-teman bisa baca itu kalau di dalam administrasi perusahaan mereka itu juga berhasil menerapkan sistem pencatatan statistik yang lebih terperinci dan memajukan sistem pengendalian yang dapat memperhitungkan biaya serta keuntungan untuk setiap mesin yang dibuat dalam setiap departemen di perusahaannya.
Kemudian ada lagi Chester I. Bernard. Kalau siapa ini? Sistem pencatatan statistik itu yang bagaimana? Jadi kalau misalnya sistem pencatatan statistik mungkin pengertian secara sederhananya eh, pencatatan yang logik gitu, pencatatan yang ilmiah gitu, seperti itu. Bagaimana seperti apa bentuk pencatatannya? Saya belum bisa menjelaskan karena penjelasan di bukunya juga sangat terbatas. Tapi kalau misalnya secara sederhana ya seperti itu pengertiannya. Kemudian Robert Owen. Nah, kalau Robert Owen ini apa namanya? Peneliti atau aktor di bidang di aliran apa? Manajemen klasik. Beliau ini dikenal sebagai bapak personalia modern. Jadi beliau ini menekankan pada pentingnya peranan manajer dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi itu apa yang dibahas oleh si Robert Owen. Kemudian ada lagi Charles Babbage. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan matematika yang menaruh perhatian besar terhadap manajemen. Jadi hal yang ditunjukkan oleh beliau itu adalah mengenai usulan tentang cara bekerja di pabrik yang efisien dengan membagi pekerjaan sesuai keahlian masing-masing. Jadi ini sumbangan pemikirannya si Charles Babbage. Kemudian ada lagi si Henry Farnham Poor. Jadi Henry Farnham Poor ini dia itu adalah editor majalah American Railroad Journal yang tertarik pada manajemen perkeretaapian Amerika yang buruk. Jadi sumbangan ide beliau uh, adalah dalam manajemen dibutuhkan untuk manajerial dana dan struktur organisasi jelas sehingga manusia dimintai pertanggungjawabannya atas pekerjaannya. Pencatatan ilmiah itu seperti apa, Bu? Ya, kalau ilmiah ya pencatatannya itu ya sesuai dengan fakta. Jadi pencatatannya itu sesuai dengan fakta dan bisa dilogikakan, bisa dimengerti, logis gitu pencatatannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke si Mary Poker Follett. Jadi beliau ini berpendapat bahwa membuat karyawan merasa memiliki perusahaan maka akan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Jadi ini adalah hasil dari penelitian si Mary Poker Follett. Kemudian kalau Henry Fayol di aliran manajemen klasik ini dia menemukan ada 6 penemuan dari beliau ini mengungkapkan bahwa manajemen dapat dibagi menjadi 6 bagian menurut si Henry Fayol. Yang pertama itu adalah technical, dari segi technical, kemudian ada komersial, ada financial, ada accounting, managerial, kualitas fisik, moral, mental pengalaman dan mutu pendidikan. Jadi itu sumbangan si Henry Fayol. Kemudian James Timoney. Jadi Muni ini menyajikan kaidah untuk menetapkan apa ini? Aduh, ini gimana cara ini ya? Untuk menetapkan organisasi.
Organisasi manajemen, koordinasi, prinsip skalar, dan prinsip fungsional, dan prinsip staff. Ini konten view lebih bagus. Kita lanjut ke manajemen ilmiah. Kita masuk ke aliran manajemen ilmiah. Jadi si aktor yang pertama yang menyumbangkan pikiran mengenai di manajemen ilmiah ini adalah Frederick Winslow Taylor. Jadi beliau ini juga dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Ada 5 prinsip-prinsip ilmiah Taylor. Yang pertama itu adalah menggantikan cara secara teratur, tidak acak-acakan dengan ilmu pengetahuan yang tersusun. Yang kedua, mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok dan bukannya perpecahan. Yang ketiga, mencapai kerjasama manusia, bukan individualisme yang kacau. Yang keempat, menghasilkan output yang maksimal dan bukan output kerja yang terbatas. Dan yang kelima adalah mengembangkan semua pekerjaan sampai taraf yang setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri dan perusahaan mereka. Oke, lanjut ke kenapa ini nggak bisa. Oke. Sip. Lanjut ke si Henry L. Gunn. Nah, beliau ini merupakan teman Taylor dalam di satu perusahaan. Jadi dia teman satu perusahaan. Jadi beliau mengemukakan teori tentang peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kerja dengan rangsangan upah dan insentif. Jadi itu sumbangan dari Henry L. Gunn. Output kerja itu maksudnya hasil kerja. Hasil kerjanya seperti apa. Gitu. Kalau hasil kerja yang terbatas ya, seperti ini. Misalnya, kita contohkan dalam cuci piring ya, cuci piring. Mungkin dalam 1 jam, kalau misalnya normalnya, menyelesaikan tugas cuci piring itu misalnya bisa menyelesaikan 100 piring, misalnya kan dalam 1 jam. Tapi ini pencucian hasil piring ini itu bisa dimaksimalkan mungkin dengan cara tertentu, dengan memanage dengan cara tertentu mungkin hasilnya bisa dimaksimalkan menjadi 120 piring per jam. Jadi peningkatan hasil kerja gitu. Kalau yang terbatas ya udah cukup dari 100 itu aja atau mungkin lebih kurang. Nah, seperti itu. Output kerja itu maksudnya hasil kerja, intinya itu. Oke ya, lanjut ya. Frank B. dan Lillian M. Gilbert. Jadi mereka ini memberikan sumbangan ide mengenai cara kerja yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ini sumbangan kerja si Frank B. and Lillian M. Gilbert. Kemudian ada lagi Harrison Emerson. Jadi beliau melihat bahwa masalah yang menggunakan sistem manajemen di dalam industri adalah inefisiensi atau pemborosan. Oleh karena itu, ia mencetuskan 13 gagasan. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. Yang ketiga, tersedianya staf yang cakap yang bisa bekerja dengan baik gitu kan. Yang keempat, terciptanya disiplin kerja. 5, pemberian balas jasa yang adil. 6, laporan terpercaya, tepat dan kontinu. 7, pemberian instruksi. 8, adanya standar-standar dan schedule. 9, metode dan waktu setiap kegiatan. 10, kondisi yang standar. 11, operasi yang standar. 12, instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar. Dan yang terakhir adalah balas jasa yang efisiensi. Ini semua pemikiran dari Harrison Emerson.
Kemudian di bagian ini teman-teman bisa melihat pendukung teori organizational behavior. Nah, di sini siapa-siapa aja ininya aktornya itu ada Robert Owen, Hugo Munsterberg, Marty Parker Poland, dan Chester Bernard. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 46 apa-apa saja sumbangan pemikiran dari mereka. Dari yang 4 ini itu teman-teman pahami apa-apa aja sumbangan pikiran mereka. Dibaca lagi ya yang ini ya. Kemudian kita masuk ke manajemen modern. Di manajemen modern ini ada 4, bisa dibagi 4 atau 4 step lah ya, mungkin yang lebih pas terminologinya ya. Yang pertama itu adalah manajemen berdasarkan hasil. Apa itu manajemen berdasarkan hasil? Itu adalah konsep manajemen berdasarkan hasil yang menginginkan setiap kegiatan dilakukan pekerja dan manajemen memberikan hasil yang jelas pengupahannya. Contoh, ya misalnya mungkin yang tadi misalnya hasil pekerjaan ya, cuci piring tadi lah misalnya, per piring 1 NT gitu. Jadi kalau 100 piring 100 NT. Jadi jelas, hasilnya jelas, pengupahannya jelas gitu. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial. Di sini, perusahaan dituntut untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial karyawan. Seperti kalau misalnya di sini ya, contohnya asuransi. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial manajemen di sebuah perusahaan ataupun pekerjaan lah gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran itu memiliki 2 aplikasi, yaitu prestasi unit dan prestasi individu karyawan. Maksudnya prestasi unit itu adalah misalnya kayak satu divisi gitu, divisi apa ya, contohnya kalau keuangan gitu kan. Jadi prestasi divisi keuangan itu seperti apa, atau prestasi individu ya bisa juga gitu kan. Jadi ada 2 aplikasi manajemen berdasarkan sasaran. Kemudian yang keempat itu adalah manajemen berdasarkan pengecualian. Manajemen berdasarkan pengecualian ini itu memiliki 6 unsur utama, yaitu adalah pengukuran, proyeksi, seleksi, pengamatan, komparasi, dan pengambilan keputusan. Itu pengukuran itu maksudnya usaha menetapkan nilai bagi prestasi yang telah lalu dan saat ini. Kemudian kalau proyeksi itu maksudnya analisis terhadap berbagai alat ukur yang penting untuk perusahaan agar dapat digunakan di masa depan. Yang selanjutnya seleksi itu untuk menetapkan kriteria yang digunakan manajemen untuk mengikuti kemajuan ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian pengamatan yaitu deskripsi hasil pengukuran tentang kondisi saat ini. Kemudian komparasi yaitu telaah diskrepansi antara prestasi yang diharapkan dengan prestasi yang dapat dicapai saat ini. Kemudian yang keenam adalah pengambilan keputusan, yaitu sejumlah tindakan yang harus dapat diambil untuk mengembalikan pelaksanaan ke arah semula atau menyesuaikan harapan karena kondisi yang sudah berubah atau memanfaatkan kesempatan yang muncul setelah ada hasil yang baik dari pengukuran. Kemudian yang kelima itu ada manajemen terapan. Itu jadi di pertengahan abad 20 Peter Drucker menulis buku tentang konsep terapan, yaitu konsep korporasi. Jadi pada tahun 1990-an, manajemen generasi kelima atau knowledge management lahir gitu kan. Pada era ini perusahaan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan sebagai kunci pembaharuan. Jadi manajemen terapan ini lebih ke arah menyesuaikan diri, menyesuaikan organisasi ini, penyesuaian diri organisasi ini terhadap tren lingkungan saat itu. Nah,
kira-kira pengertiannya seperti itu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Irawati. Dalam kultural manajemen modern, banyak sekali yang mengatakan bahwa penghitungannya sangat rumit, perhitungannya seperti apa? Well, ketimbang mungkin kerumitannya itu lebih ke arah seperti ini. Eh, maksudnya apa ya? Manajemen modern banyak sekali yang mengatakan bahwa perhitungan sangat rumit. Perhitungan yang seperti apakah itu? Maksudnya perhitungan di sini apa ya? Perhitungan perhitungan apa? Hitungannya sangat rumit. Well, sementara mungkin Mbak Irawati atau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, sampai ini maksud manajemen. Well, kalau misalnya manajemennya lebih rumit, hmm, ketimbang lebih rumit, mungkin kemampuan mungkin lebih diartikan sebagai kemampuan si perusahaan atau organisasi itu untuk beradaptasi terhadap perubahan tren pada saat itu. Well, yang namanya tren tentu berubah-ubah kan ya dari satu masa ke masa. Jadi organisasi ini dituntut untuk bisa uh, menyesuaikan diri terhadap tren tersebut. Jadi mungkin di situ letak rumitnya karena ada perubahan yang continue, yang terus berlanjut. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Pak Ketua hadir? Ada Pak Ketua di sini? Pak Ketua kelasnya? Ada? Oke. Okay. Oh, izin kerja. Bisa saya minta tolong satu orang yang punya punya daftar hadir semuanya? Karena saya nggak punya nama teman-teman. Ada yang mau nyumbang satu? Oh, oke. Okay. Mukhlisin, maaf ini Mas atau Mbak? Mas mungkin ya. Mungkin Mas Mukhlisin, saya boleh minta tolong untuk dibuatkan absensi mungkin, karena saya jujur saya nggak itu Mukhlisin ketuanya. Oh, oke 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 Mas, ya nanti tolong dikirim ke message ke Facebook saya saja ya. Makasih ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dari 4 manajemen tersebut, kalau Indonesia menganut manajemen apa, Bu? Well, itu ada 5 loh. Manajemen modern. Modern, ya maksudnya ini ya. Ya, kalau logikanya saja seperti ini, Mbak Eni, ini kan ada periode waktunya. Manajemen ilmiah ini dari tahun sekian 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 sekian. Nah, menurut Mbak Eni, kira-kira kita sedang ada di manajemen mana? Ya, yeah, that's right, modern. Manajemen klasik. Apa lagi? Oke. Okay.